الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa hadir. Selamat datang. Ini sekalian keselamatan yang tertunda ya. Jadi udah supaya nggak dikira nanti pelihara babi ngepet. Karena sehari-hari pengangguran. Alhamdulillah, jadi pada hari ini kemarin kita juga sempat ngobrol sama Pak Haji Mursid juga dengan Pak Bubuh untuk kalau bisa pengajiannya di sini aja supaya sekaligus kenalan keluarga. Juga ada Pak Karyanto di sini, masya Allah. Pak RW sebelumnya. Alhamdulillah masih ya. Di sini masih di RW Pak di sini. Pak RT belum datang Pak RT. Belum lagi jumpa istri. Siap Pak Haji. Nah jadi untuk sedikit ini aja mempersingkat, jadi kita bahas tentang Baitul Maqdis. Kemarin-kemarin sih sebenarnya sudah pernah saya bahas ketika di masjid, tapi kita coba untuk menyegarkan kembali aja karena kita tahu bahwasanya ini sudah 100 hari berlalu semenjak 7 Oktober. Ini adalah tidak diragukan menurut para sejarawan, menurut para ahli, itu adalah sebuah penyerangan yang paling besar ya, paling lama juga. Enggak paling lama ya, ada yang 111 hari. Ini penyerangan yang paling besar yang jelas. Itu bom yang sudah diturunkan itu kan sekitar berapa? 2 kali lipat atau 5 kali lipat daripada Hiroshima dan Nagasaki ya. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat serius dan mudah-mudahan kita sedikit bisa untuk berbagi tentang Baitul Maqdis. Dan sebelum kita tutup dengan hidangan yang sudah disiapkan oleh Pak Haji Karwan, insyaallah. Jadi pertama-tama namanya adalah Baitul Maqdis. Saya lebih suka menggunakan kata-kata Baitul Maqdis karena kalau kita pengen membahas tentang masalah Baitul Maqdis, maka kita harus membahas dengan apa yang dibahas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu menggunakan istilahnya presisi, yaitu adalah istilahnya Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu apa? Istilah yang digunakan oleh Rasulullah ketika membahas tentang Palestina. Jadi zaman dulu tuh tidak ada Palestina, dan kalau sempat saya akan sampaikan kenapa namanya bisa jadi Palestina. Tapi ini materi biasanya saya sampaikan 3 jam, 2-3 jam, tapi saya coba atau 1 jam kurang saya sampaikan tanpa mengganggu acara utama kita yang adalah makan-makan ya. Nah, misal contoh Baitul Maqdis ini digunakan dalam satu hadis, dan Rasulullah senantiasa konsisten menggunakan kata-kata Baitul Maqdis untuk menyebut yang sekarang kita sebut dengan nama Palestina. Misal ini dalam salah satu hadis itu disampaikan utitu bil buraq. Jadi Rasul sampaikan, aku pernah didatangi oleh buraq, wa huwa dabbatun abyad, dan buraq ini adalah sebuah hewan seperti berwarna putih, itu kata Rasulullah. Tawilun fauqal himar, dan gedenya buraq ini atau besarnya buraq ini adalah lebih besar daripada himar atau keledai ya. Wadunal bagol, dan lebih kecil daripada bagol.
Bagol ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu itu silangan antara kuda sama keledai. Jadi bentuknya itu lebih gede daripada keledai, udah mirip kuda. Nah tapi kalau buruk ini lebih kecil daripada bagol dan lebih besar daripada keledai. Nah yang menarik lagi dikisahkan di situ, qala faraqibtuhu, dan aku menunggangi buruk ini hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku melihat atau sampai aku disampaikan pada Baitul Maqdis. Nah berarti Rasulullah itu ketika menggunakan kata-kata untuk menyebut tentang Palestina itu menggunakan kata-kata Baitul Maqdis. Jadi di zaman Rasul tidak pernah menyebutkan Palestina atau Filistin, tapi Baitul Maqdis. Kita sekarang mengenal Palestina. Dan hadis selanjutnya qala farabattuhu, dan aku mengikatkan buruk itu bil halqati, di sebuah tiang, allati yarbituhu bihil anbiya, yang biasa dilakukan oleh para nabi. Qala summa dakhaltu masjidal dakhaltuhul masjidah, dan kemudian masuklah kemudian aku ke dalam masjid, fa shallaitu fihi rak'ataini summa kharajtu, lalu aku salat di dalamnya 2 rakaat kemudian aku pergi. Selamat datang Pak RT. Dan kemudian aku pergi. Itu adalah hadis yang menandakan bahwasanya Rasulullah itu menggunakan kata-kata Baitul Maqdis untuk menyebutkan Filistin. Nah, bagaimana di dalam hadis-hadis? Di dalam hadis-hadis itu Baitul Maqdis bermakna 3 ternyata. Yang pertama, yang paling kiri, ini adalah Baitul Maqdis bermakna Masjidil Aqsa. Jadi di dalam hadis ada kata-kata Baitul Maqdis bermakna Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah yang di sebelah kanan, paling kanan sendiri, itu Baitul Maqdis bermakna kota Yerusalem, yang sekarang dinamakan kota Yerusalem. Tapi Rasulullah menyebutnya kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah, ini adalah gambarnya wilayah Baitul Maqdis yang dilingkari warna merah ini. Ini wilayah Baitul Maqdis. Ini Rasulullah juga dulu menyebutnya kawasan atau wilayah Baitul Maqdis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dulu Rasulullah tidak menyebut kata Palestina, tapi menyebutnya Baitul Maqdis. Dan dalam hadis istilah Baitul Maqdis itu ada 3. Satu, yang paling kiri menyebut Masjidil Aqsa, itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan kota Yerusalem, tapi Rasul sebutnya kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wilayah Baitul Maqdis, yaitu adalah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata-kata haulahu artinya di sekelilingnya, artinya ada keliling kawasan yang diberkahi Allah, yaitu adalah Baitul Maqdis. Nah sekarang kita coba kenalan dulu dengan Baitul Maqdis. Ini adalah salah satu gambar Baitul Maqdis yang sangat terkenal, negeri para nabi. Kenapa? Karena gini, ada yang tahu berapa nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Quran? 20? 20 berapa? 25. Sudah pada hafal? Kan ada lagunya. Sudah pada hafal? Kan ada lagunya kan ya? Adam, Idris kan gitu-gitu ya. Berapa ada? 25 ya. 25 nabi dan rasul. Nah, kenapa disebutkan dengan negeri para nabi? Karena nabi-nabi itu banyak yang dari sana dan aktivitasnya di sana. Kira-kira nih, kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul yang ditulis di dalam Al-Quran, kira-kira menurut Bapak Ibu berapa yang ada di Baitul Maqdis? Ada berapa kira-kira? Ada yang mau nebak kan? Berapa? Hah? Berapa? Kira-kira aja, kira-kira berapa? 10? Lebih? 15? Lebih? 20? Kurang? 19 tepat. 19 nabi di antara 25 itu dipastikan ada di Baitul Maqdis. Itu dipastikan. Jadi tempat ini sesak sekali dengan jejak para nabi, karena memang ini bumi para nabi. Andai kan Bapak Ibu sekalian itu sempat pergi ke sana dan nginjak tempat ini, Bapak Ibu sekalian, nih kota yang ini, maka Bapak Ibu dipastikan dimanapun menginjak pasti ada nabi di situ pernah nginjak juga. Kenapa? Karena di tempat inilah juga Rasulullah ketika Isra itu pernah memimpin sholat akbar para nabi. Jadi kata Rasulullah, total itu ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah, dan semuanya pernah diimami oleh Rasulullah di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita sempat ke sana nanti, mudah-mudahan gitu kan ya Allah ngizinin, itu nanti kita pasti ketika kita sholat di situ itu udah pasti kita akan nginjak tempat-tempat para nabi. Yang mana Masjidil Aqsa?
Yang mana Masjidil Aqsa? Yang kotak gitu kan. Bukan yang ini nih. Bukan yang ini. Yang kotak kan. Oke, ini gambarnya salah ya. Jadi ini saya sengaja ngambil gambar yang salah. Ini bukan Masjidil Aqsa. Dulu ketika saya baru masuk Islam, orang bilang ini Masjidil Aqsa tuh yang warna emas, Ustaz. Ternyata salah. Bukan ini Masjidil Aqsa. Ada orang bilang bukan Ustaz, bukan itu, tapi yang abu-abu itu juga bukan Masjidil Aqsa. Tapi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah seluruh kompleks ini. Ini adalah Masjidil Aqsa. Seluruh kompleks ini namanya Masjidil Aqsa. Yang menarik adalah bapak saya pernah nanya, "Lik, bukannya katanya Nabi Muhammad itu pernah Isra ke Masjidil Aqsa, ke Palestina?" "Iya," saya bilang. "Ke Yerusalem, Lik?" "Iya." Kata siapa, Lik?" "Itu ada di dalam Al-Quran," saya bilang. "Lah, tapi kan ketika zamannya Nabi Muhammad belum ada gedung, belum ada masjid di situ." Karena bapak saya ngirain, sebagaimana orang-orang Muslim yang biasanya ngirain masjid itu bangunan, kan gitu kan ya. Sebenarnya masjid itu bukan bangunan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dimaksud dengan masjid menurut definisi para ulama dan definisi Rasul tentunya adalah cuma tempat yang punya dua syarat aja. Satu, ada batas. Jadi ada batas masjidnya, dipatok ini batas masjidnya ya. Iya. Yang kedua ada mihrab, ada arah kiblat. Itu aja udah. Nah, berarti ketika Rasul ke sana, itu sudah jadi masjid belum? Sudah. Dari kapan ini jadi masjid? Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bangunan pertama kali yang dibuat di atas muka bumi itu apa?" Maka Rasul menjawab, Masjidil Haram. Itu bangunan pertama di atas muka bumi. Yang buat siapa? Nah, ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata yang buat Masjidil Haram itu adalah malaikat Jibril. Ada yang berkata yang buat Masjidil Haram adalah Nabi Adam sebagai tempat pertama untuk menyembah Allah. Berdasarkan hadis-hadis, saya kok lebih cenderung pada yang buat adalah malaikat Jibril. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah itu punya tempat malaikat tawaf di Baitul Izzah, di langit. Jadi di langit itu ada tempat tawafnya para malaikat tuh. Nah, dan Allah membuat tempat yang sama itu kopiannya di bumi. Nah, itulah Masjidil Haram. Nah, jadi adalah yang buat entah malaikat, entah Nabi Adam. Tapi yang jelas itu bangunan yang pertama. Nah, lalu bangunan yang kedua apa katanya para sahabat? Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? Maka Rasul menjawab 40 tahun. Jadi bisa dibayangin ya, bumi ini diciptakan. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Bangunan kedua adalah Masjidil Aqsa. Jadi dari dulu itu sudah masjid. Nah, الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على